Halo semua, balik lagi di channel aku Matematika 33. Oke, persiapan UTBK kali ini kita akan belajar dari tipe soal pengetahuan kuantitatif dan kali ini aku akan bahas tentang materi statistika. Oke, sebelum masuk ke dalam soal-soalnya, silakan teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share terlebih dahulu, oke? Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada soal kelas B yang terdiri dari 36 siswa mengadakan ujian bahasa Inggris. Dari hasil ujian yang diperoleh, nilai rata-rata kelas adalah 81. Oke, berarti di sini aku tulis X bar gabungan itu nilainya sama dengan 81. Kemudian, jika nilai rata-rata siswa laki-laki dan perempuan berturut-turut 79 dan 85, maka selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah bla bla bla. Oke, di sini X barnya laki-laki sama dengan 79 dan X barnya perempuan sama dengan 85. Nah, diketahui bahwa banyaknya laki-laki, aku tulis di sini NL, ditambah banyaknya perempuan, berarti NP, nilainya sama dengan 36. Karena di sini total siswanya ada 36. Oke, kalau ada soal kayak gini, kita boleh pakai cara cepat. Cara cepatnya adalah, misalkan di sini X bar gabungan dikurangi X barnya laki-laki dibagi X bar gabungan dikurangi X bar perempuan dimutlakkan, berarti nanti nilainya pasti positif ya. Nilainya akan sama dengan, ini kita balik, kalau di sini perempuannya di bawah, berarti di sini banyaknya perempuan per banyaknya laki-laki. Nah, ini cara cepatnya. Yang perlu diingat, pokok kalau misalkan di sini laki-lakinya itu di atas, berarti di sini banyaknya laki-laki ada di bawah gitu. Jadi harus selang-seling gitu. Oke, kita lanjutin. Di sini tinggal masukin aja angkanya, berarti 81 dikurangi 79 dibagi 81 dikurangi 85 di harga mutlakkan nilainya akan sama dengan NP per NL. 81 kurangi 79 berarti hasilnya sama dengan 2. 81 kurangi 85 berarti hasilnya min 4 sama dengan NP per NL. Nah, kalau kita sederhanain, 2 bagi 2 nilainya 1, 4 bagi 2 nilainya min 2. Karena di sini bentuknya harga mutlak, berarti negatifnya hilang, tinggal setengah aja. 1 per 2 sama dengan NP per NL. Nah, berarti kalau kita kalikan silang, NL kali 1 berarti NL sama dengan 2NP. Nah, kita punya persamaan bahwa NL itu sama dengan 2NP. Oke, kemudian di sini diketahui bahwa jumlah NL ditambah NP sama dengan 36. Berarti karena NL-nya adalah 2NP, berarti 2NP ditambah NP sama dengan 36. 3NP sama dengan 36, berarti NP-nya sama dengan 36 dibagi 3 atau hasilnya sama dengan 12. Nah, kalau NP-nya 12 karena NL sama dengan 2NP, berarti nilainya sama dengan 2 kali 12 atau NL-nya sama dengan 24. NP-nya 12, NL-nya 24, berarti selisihnya adalah 24 dikurangi 12 atau hasil akhirnya adalah 12. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang do. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya, soal nomor 25. Di sini rata-rata dari data terurut, oke berarti datanya sudah urut. Rata-ratanya adalah 10,5. Nilai X sama dengan 3, median sama dengan 10,5 dan seterusnya. Banyak pernyataan di atas yang benar adalah bla bla bla. Oke. Kalau dia bilang rata-rata, rumusnya X bar itu adalah jumlah dibagi banyak. Nah, kalau kita jumlahin, di sini X bar gabungannya adalah 10,5, berarti 10,5 sama dengan kita jumlahin semua datanya, berarti X min 1 ditambah 2X min 1 ditambah 3X ditambah 5X min 3 ditambah 4X plus 3 ditambah 6X plus 2 dibagi banyaknya data, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6. Kalau kita hitung berarti 10,5 dikalikan 6 hasilnya 63. Nilainya akan sama dengan di sini X-nya kalau kita hitung X ditambah 2X berarti 3X, 6X, 11X, 15X, 21X. Berarti ada 21X. Kemudian min 1 berarti min 2 ditambah min 3 berarti min 5,
ditambah 3 berarti min 2, ditambah 2 berarti hasilnya 0. Nah, kalau udah kayak gini berarti X-nya sama dengan 63 dibagi 21 atau X-nya sama dengan 3. Nah, berarti yang pertama nilai X sama dengan 3 itu benar. Kemudian yang dicari adalah mediannya. Karena datanya tadi ada 6, berarti kita cari tengah-tengahnya. 1, 2, 3, berarti di sini. Ini letak mediannya. 3 dari sisi kiri, juga 3 dari sisi kanan. Nah, berarti mediannya kalau kita hitung, median sama dengan di sini ada 3X, ada 5X min 3, berarti 3X ditambah 5X min 3 dibagi 2. Atau kalau kita hitung hasilnya 8X min 3 dibagi 2. Karena diketahui X-nya itu tadi 3, berarti 8 kali 3 dikurangi 3 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 21 dibagi 2 atau 10,5. Nah, berarti yang kedua itu jawabannya juga benar. Kemudian yang dicari kemudian rata-rata mediannya. Ini soalnya kayaknya tipe ya. Mungkin dia maksudnya adalah rata-rata sama dengan median. Mungkin seperti itu. Kita asumsikan demikian, jadi dia bilang rata-rata sama dengan median. Apakah benar? Tadi kita hitung di sini rata-ratanya adalah 10,5. Berarti 10,5 sama dengan mediannya tadi ketemu 10,5 juga. Nah, berarti nilainya benar. Oke, kemudian yang keempat, data terbesar adalah 20. Nah, kalau kita hitung data terbesarnya adalah 6X plus 2. Berarti 6X plus 2, dimana X-nya tadi ketemu 3, berarti 6 kali 3 ditambah 2. Kalau dihitung hasilnya adalah 20. Nah, berarti yang keempat juga benar. Sehingga jawabannya adalah yang E. Dengan asumsi bahwa soal nomor 3 tadi rata-rata sama dengan median. Mungkin ada tipe soal ya itu. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Sebelum itu, silakan teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share terlebih dahulu. Oke? Nah, di sini ada soal diketahui data tersebut. Nah, yang dicari di sini apabila data tersebut ditambahkan dua bilangan asli, diperoleh rata-rata 7. Mana hubungan yang benar antara P dan Q yang tepat? Oke. Katakanlah misalkan dua bilangan asli tersebut adalah A dan B. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya, berarti rumusnya X bar adalah jumlah dibagi banyak. Karena rata-ratanya adalah 7, berarti 7 sama dengan jumlahnya berarti 9 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 12 ditambah A ditambah B dibagi banyaknya data, berarti ada 9 data. Karena data yang awal itu ada 7, kemudian ditambah 2 bilangan lagi, berarti 7 ditambah 2 atau 9. Nah, sekarang kalau misalkan kita hitung 9 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 12 itu nilainya akan sama dengan 60. Berarti 60 ditambah A ditambah B dibagi 9 nilainya akan sama dengan 7. Nah, kalau kita kalikan silang berarti 9 kali 7 nilainya sama dengan 63. 60 plus A plus B. Berarti A plus B-nya sama dengan 63 dikurangi 60 atau hasilnya sama dengan 3. Nah, kita cari dua bilangan asli yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 3. Bilangan asli mulainya dari 1, berarti otomatis A-nya itu pasti 1 dan B-nya pastilah 2. Karena dia bilang dua bilangan asli. Berarti A-nya 1, B-nya 2. Berarti kalau di sini kita hitung, kita urutin mulai dari yang terkecil, datanya akan menjadi 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, dan 12. Ini kalau kita urutin dari yang terkecil ke yang terbesar. Kenapa harus diurutin? Nah, itu emang clue dari statistika. Jadi statistika itu datanya harus urut, wajib urut. Nah, kemudian kalau misalkan yang dicari adalah mediannya, karena di sini ada 9 data, berarti mediannya adalah yang tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mediannya adalah 8. Nah, kalau kita hubungkan antara P dan Q, P-nya 8,5 dan Q-nya adalah 8, berarti P lebih besar daripada Q, sehingga jawabannya yang A. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya, soal nomor 13. Oke, soal nomor 13, diberikan 3 kelompok data sebagai berikut, A, B, dan C. Nah, jika rata-rata kelompok A, berarti X bar A, ditambah median kelompok B, berarti mediannya B,
itu nilainya sama dengan 2 kali X barnya C ditambah 1, maka pernyataan berikut yang benar adalah bla bla bla. Oke, di sini X bar, rumusnya X bar sendiri adalah jumlah dibagi banyak. Nah, rumusnya median sendiri adalah nilai tengah. Dengan catatan data harus urut. Nah, di sini X bar A berarti kita jumlahin semuanya dari data A berarti 5 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 3 dibagi banyaknya data berarti ada 4. Kemudian ditambah mediannya B. Di sini B-nya masih belum urut berarti harus kita urutin dulu. Kalau kita urutin dari yang terkecil hasilnya adalah 3, 4, 6, dan 7. Mediannya berarti tengah-tengah antara 4 dan 6. Di sini letak mediannya. Kalau kita hitung mediannya berarti 4 ditambah 6 dibagi 2 atau hasilnya sama dengan 5. Berarti di sini 5 sama dengan 2X bar C. Berarti 2 ditambah 4 ditambah X ditambah 6 ditambah 5 dibagi banyaknya ada 5. Ditambah 1. Nah, di sini kalau kita hitung 6 ditambah 5 berarti 11. 11 tambah 2 berarti 13. 13 ditambah 3 berarti 16. 16 bagi 4 hasilnya 4 ditambah 5 sama dengan 2 dikalikan 17 plus X dibagi 5 ditambah 1. 4 ditambah 5 berarti hasilnya 9 sama dengan 2 dikalikan 17 plus X dibagi 5 ditambah 1. Satunya aku pindah ruas ke sisi kiri berarti jadinya 9 dikurangi 1 hasilnya 8 sama dengan 2 dikalikan 17 plus X dibagi 5. 2-nya bisa kita coret, dibagi 2 hasilnya 1, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, sehingga di sini 5 kali 4 hasilnya 20 sama dengan 17 plus X. Berarti X-nya sama dengan 20 dikurangi 17 atau hasilnya sama dengan 3. Nah, di sini yang pertama nilai 2X sama dengan 6. Berarti benar karena 2 kali 3 nilainya hasilnya sama dengan 6. 1 berarti nilainya benar. Kalau 1 benar, 3 pasti benar. Nah, sekarang kita tinggal cek pernyataan yang kedua dan yang keempat. Di sini yang keempat rata-rata data kelompok C adalah 5,5. Nah, kita hitung kelompok C. Pernyataan yang keempat rata-ratanya berarti X barnya sama dengan 2 ditambah 4 ditambah X-nya tadi kan 3 berarti tambah 3 ditambah 6 ditambah 5 dibagi banyaknya data ada 5. Nah, kalau kita hitung 20 dibagi 5 atau hasil akhirnya adalah 4. Nah, karena di sini rata-rata kelompok C adalah 5,5 berarti dia salah. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Di sini jangkauan data kelompok C adalah 3. Nah, kalau bicara soal jangkauan dan dia statistika berarti datanya harus kita urutin dulu. Tadi kita ketemu bahwa C-nya itu nilainya 2, 4, X, 6, dan 5. 2,4, X-nya tadi 3, 6,5. Nah, kalau kita urutin bentuk urutnya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jangkauan itu rumusnya adalah bilangan terbesar atau maksimumnya dikurangi bilangan terkecil atau minimumnya. Nah, di sini maksimalnya adalah 6, berarti 6 dikurangi minimalnya, yaitu 2, sehingga hasilnya adalah 4. Nah, dalam soal ini, jangkauan data kelompok C adalah 3, berarti dia salah. 1 dan 3 benar, berarti opsi yang tepat adalah yang B. Nah, kemudian soal berikutnya, ini soal simulasi resmi dari Kemdikbud. Soal nomor 5 pengetahuan kuantitatif, materinya tentang statistika. Silakan teman-teman coba dulu dan jawab di kolom komentar, oke?